Badhe wudu kudu ngerti ilmune wudu, syarat kaya fardune wudu kudu ngertos. Sing pertama syarat wudu niki wonten gangsal kan yang pertama ayatul mutawaddi musliman. Sing pertama wong sing wudu niki kudu beragama Islam. Dong agamane orang Islam wudu mboten sah. Nomor kali ayakuna mizan ingkang nomor loro wong kudu pinter sing wudu niki. Ngerti bisa bedakaken antarané sing batal kalian sing hak niki saged. Sing bener niki sing salah niki bisa bedakaken. Antara perkarane ingkang hak kalian ingkang batil niki paham. Kemudian yang ketiga ayakuna ala a'dha'il wudu'i halun yamna'u usul al-ma'i ilal basharati. Nah, teng anggota wudu itu ada 4. Anggotanya wudu 4. Yang pertama adalah wajah, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian sirah, dan yang terakhir kaki. Jadi bangsa irung ini bukan termasuk anggota wudu. Telapakan bukan termasuk anggota wudu. Tapi makanya dong masuk tangan mesti telapakan. Engin, ya orang terusan telapakan ditinggalin nanti boten. Nah ini. Jadi anggotanya wudu niki namung sekawan. Ingkang pertama wajah, ingkang nomor kali inggih menika kedua tangan beserta sikunya. Kemudian yang nomor 3 sebagian kepala, dan yang terakhir kaki sampai mata kaki niku anggota wudu. Niki langka sesuatu, tidak adanya sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam anggota wudu tersebut. Sing bisa menghalangi si contohnya nopo tang niki dipun terangaken kasamhin kayak lilin. Wasahmin lan gaji. Ya wong dong tenan gaji niki airnya mboten sakit maring kulit, mesti blingsi. Nah, kemudian apalagi niki sing kudu kalingan. Mungkin gaji dipur tahun nglembokna gaji maring tangan mboten mungkin. Lirin lagi dolanan apa? Mungkin mboten nggih. Tapi niki biasanya niki. Wa ghamadi ainin cilok. Nah, tai mata namanya cilok ya. Bahasa dong kali ngomong cilok. Bukan cilok kali bahasa cilok. Cilok ya. Nah, cilok yang mengkhawatirkan kalau cilok itu tainya mata itu udah kering. Nah, sementara muka wajah itu termasuk anggota wudu. Nah, kalau teng mriki napa teng mriki wonten ciloe kok mboten niki berarti ini tidak terbasuh. Walaupun sangat kecil maka tidak sah wudune. Nggih, mulane wudu niki karo di ciloe palangan diresiki bukan iki maring niki napa maring niki. Nah niki palangan diragati ben bersih, ben mboten sampai cilok yang tertinggi. Atau mungkin enggak ini, ibu-ibu namanya ibu rumah tangga nggih, masak walu. Iya, ibu ngupas walu, tangannya sering kayak getak nggih. Nah, biasa nih getah walu kan susah tuh. Nggak bisa langsung ibu dengan air tok ini mboten saged. Nah niki dong ibu-ibu badhe wudu di palangan diperiksa tangane astone kene getah napa mboten. Bu mangke niki jangan gori, bu jangan warus yen getahe nggih. Nah niki perlu dong getahe kudu dibersihin saderengipun wudu sehingga ketika wudu itu tidak sampai menghalangi getah niki menghalangi sampainya air ke kulit. Paham nggih? Nggih insyaallah. Paham. Jaga muda nanti pinter-pinter. Amin. Nomor sekawan Allah ya tidak, ya. Fardhon min furudihi sunnatun. Tidak ada keyakinan, tidak ada prasangka bahwa di antara fardu-fardunya wudu itu ada yang sifatnya sunnah. Namanya fardu mesti wajib dilakukan. Tidak ada terus kemudian kita sunnah ini, tidak ada seperti itu. Tidak ada keyakinan bahwa salah satu di antara fardunya wudu itu sunnah. Niki nembe syaratnya wudu, nggih. Sing pertama kudu muslim, insyaallah ibu muslim sedoyo, nggih. Kemudian yang kedua mumayyiz, insyaallah ibu mumayyiz sedoyo. Enggak ada yang tidak mumayyiz itu enggak ada. Mumayyiz semuanya, pinter semuanya. Artinya pinter itu orang kudu IQ-nya berapa itu enggak. Artinya itu bisa bedakaken barang sing bener karo sing boten leres niki ngerti. Ki sing ora apik, ki sing apik niki ngertos. Nah, wong ibu ini pelem ngertos nggih. Ki sing dua, ki sing ngertos. Kalau malah sing lindu-lindu nih insyaallah pinter saya berarti termasuk mumayyiz bisa, termasuk syarat wudu bisa. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke kulit, tadi sudah disampaikan, insya Allah tahu semuanya. Dan kedua tidak ada keyakinan, yang terakhir yang keempat tidak ada keyakinan bahwa di antara fardunya wudu itu sifatnya sunnah. Sekarang kita sampai pada faraidul wudu
fardune wudu. Sekarang fardune wudu itu ada sitatun, ada 6. Yang pertama an-niyatu, niat itu kapan? Inda ghusli awal ghusli minal wajhi, ketika membasuh wajah yang pertama hati itu niat. Coba bareng-bareng nawaitul wudu alirofil adasi asgori fardolillahi ta'ala. Terus nyapal soyo nih. Jangan saya besok saya ditanya sama Allah, kamu punya apa di majelis al-mufidah terus wonge ana suara apa niate wudu orang ngerti dan iki sampe terus iku. Hafal semuanya ya. Insyaallah tanpa disuruh satu-satu langsung dua konsep. Iya kalau saya ngajar anak-anak kecil coba satu-satu nggih. Nah, ini niatnya wudu. Ini kapan niatnya? Ketika membasuh wajah yang pertama. Begitu ibu membasuh wajah, hati niat nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Melafalkan ini hukumnya sunnah, tapi yang wajib itu hatinya niat. Ngoten nggih? Ustaz kula ngangge bahasa Jawa. Kula niat wudu ngilangaken hadas alit fardu karena Allah taala ya mboten napa sami artinya sama. Kemudian yang kedua ghuslul wajhi. Membasuh muka mulai kapan? Mulai dari mana? Mimam batis sya'rul ra'si, dari mulai tumbuhnya rambut. Senajan gundul mesti kan wonten mulainya tumbuhnya rambut ini umumnya ya teng mriki nggih. Ora terus gundul dadi mriki ya mboten nggih. Nah niki umumnya semriki nggih. Nah, kemudian sampai mana? Ila muntahad taqoni, sampai pol-polane janggut. Nah, ini termasuk janggut ya di sini ya. Ini termasuk janggut yang ke sini, bukan leher bu ini loh. Nah, sini kalau sini kan bagian ini kan leher. Nah, di atasnya leher ini kan ada yang namanya janggut. Berarti bawahnya ini termasuk janggut itu sampai situ. Ini dari atas ke bawah. Mulai tumbuhnya rambut sampai terakhirnya janggut sampai sini. Kemudian dari kanan kiri itu waminal uduni ilal uduni, dari kuping yang satu, telinga satu sampai telinga yang lainnya. Itu yang namanya kanan kirinya seperti itu. Kemudian atas bawahnya dari mulai tumbuhnya rambut sampai terakhirnya janggut itu di mana itu seperti itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Masuk yang ketiga itu masuk kedua tangan beserta siku. Nah, tangannya kudu diwasu sampai sikunya itu termasuk, sehingga sikunya itu siku ibu pun ini kudu teles, dialiri air, jemung. Bedi nemen kali banyu lagi. Nah, insya Allah kata sini lah ngasih bedi banyu sumuk terus ya. Nah, biasanya udah kedinginan iki. Nah, niki sampun harus dialiri air. Namanya basuh niku ngalir bu airnya bu. Namanya basuh dengan bahasanya itu ada basuh ada ngusap. Kalau membasuh itu airnya mengalir, boten cukup boten kados iku tok, tapi dialirkan airnya. Itu namanya membasuh. Iki ya. Kemudian wa mata tal-aghfir tawilati, termasuk bagian di bawahnya kuku yang kukunya itu panjang. Nah, ibu yang untuk mempercantik pada ibu kuku, mohon maaf ya. Kalau wudu itu bawahnya kuku itu termasuk dibasuh. Kena air bawahnya kuku yang panjang itu. Kalau orang yang nggak ada kukunya kan ya mesti terbasuh. Nah, barangkali yang kukunya panjang ini wa matakal aghfirit tawilati, termasuk di bagian bawahnya kuku yang panjang itu harus dibasuh. Allati tasturul anamila, yang ditutup oleh kuku-kuku ya. Nah, ini termasuk dibasuh. Kemudian apalagi yang keempat mashu ba'dal ra'si, yaitu mengusap. Nah, ini bahasanya mengusap sebagian kepala. Jadi ibu cuma diginikan rok, ini namanya diusap. Nggak usah digeruduk, atau sedikit dan diusap saja. Masya Allah bu, Islam itu indah. Orang terus ibu rambutnya lagi kayak kok digeruduk, yang boten. Okay? Ini mengusap sebagian kepala. Wa illam yakun alaihi sya'run, walaupun kepalanya itu nggak ada rambutnya, tetap yang dibasuh itu kepalanya bukan rambutnya ya. Jadi ketika kita ngusap seperti ini kita merasa di kepala kita itu dingin, ada air, itu kita merasakan seperti itu. Kemudian walayak fi mashu sya'ri tala'an hadir ra'si, tidak cukup membasuhnya itu, mengusapnya itu cuma rambutnya tok, ini bukan cukup. Tapi di sini mengusap sebagian
kepala. Jadi tidak cukup hanya misalnya ibu punya rambut panjang, rambutnya gini kan dok, nggak cukup. Misalnya ibu punya rambut panjang ya, rambutnya dimaring ngangkat-ngangkat terus diusap atau siktok, nggak cukup. Tapi yang diusap itu adalah sebagian kepala, bagian putih-putih angsal, usara angsal, bun-bunan angsal, begi angsal, sebenarnya sebagian kepala pun dimis. Sebagian itu nggak harus dipotong dari loro nih ya buat kan ibu ya. Yang penting sedikit itu termasuk sebagian kepala. Ibu boleh milih. Lanyong ini bikin baru kejeblok kenang dari bukan kering misalnya yang milih netok betul apa? Yang penting kepalanya terkena. Nyong lagi itu pun misalnya ada yang ada halangan gitu ya, yang diputing ini bayi bis asal. Yang penting sebagian kepala, paham? Insya Allah paham. Besok kalau kita tahu nih, kemudian yang kelima, waslul rijlaini ilal ka'baini. Dan yang kelima itu adalah membasuh. Nah, di sini bahasanya bukan musab lagi. Kalau tadi mashu itu musab, bahasa Arab itu gitu. Mashu musab, tapi kalau waslu itu membasuh. Kalau membasuh itu mengalir airnya. Tapi kalau mengusap itu nggak sampai mengalir. Tapi kalau membasuh itu berarti airnya mengalir. Itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, yang wajib itu sampai mata kaki. Wonten dene kok ibu-ibu sanjang matur. Ustazah kula sih tekan nopo iki dengkul angsal. Kula tekan wentis angsal. Sing penting senajan tekan dengkul mbok apa sing penting poloke ya Kak. Nah, nggih. Di sini sampai wajibu ghuslul. Nah, itu wasuku ini mas sampai tungkake kaki itu terbasuh semuanya. Mulane ibu niku dong masuk niku ora cukup di klocoran terus sikile maju tok niku mboten, sampai tungkake kaki juga termasuk dibasuh. Nggih. Ngisore sikil niku lho. Nah, niku termasuk kewasu, ora cukup ngarepe krop. Nggih, termasuk bawahnya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah at-tartibu, tertib bainal a'dha'il arba'ah, di antara anggota wudu yang 4. Berarti yang pertama wajah, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir kaki sampai mata kaki. Kudu urut kados niku, orang ibu sekarang karpe dewek kan yang pertama pengen sikil dingin. Mau kedua tangan, dua ketiga karpe nyong, butuh salah terus niku. Wudunya nggak sah karena tidak sesuai dengan fardunya wudu. Ada fardunya wudu termasuk adalah tertib. Paham ya? Nah, niki yang wajib. Yang namanya fardu itu kalau ditinggalkan maka tidak sah. Benten kalau sunnah. Kalau sunnah ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, tapi ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak jadi wudunya nggak sah niki boten. Tapi berarti sebaiknya dilakukan. Karena dong dilakoni iki angsal ganjaran eman-eman nggih. Nah, ini kalau memang airnya banyak nggih. Dong airnya mumung ngani pipu ning daerah pundi sing banyune sithik ya mung ngalap fardune tok ning mboten napa-napa, tidak sampai sunnahnya. Nah, sekarang kita baca sampai sunanul wudu utawi pira-pira sunah wudu iku katsiratun akeh minha iku saking katsira. Sunnahnya wudu itu ada banyak. Yang pertama at-tasmiyatu, maos bismillah. Sadaringipun wudu ibu maos bismillahirrahmanirrahim iku sedurunge wudu. Kemudian yang kedua ghuslul kafaini qabla idkhalihim al-ina. Masuk kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke kolak. Kalau ibu pakai kelocoran ya berarti langsung masuk kedua telapak tangan. Kalau biasa kados niku berarti ibu melaksanakan sunnah. Kemudian yang ketiga asiwatu, siwakan. Mate beri wudu siwakan. Mate terus kan bayar saya mau bulan asiwatu, siwakan. Berarti ibu niku tengkolah disediani siwak. Dong menuju siwakan ini sekali-kali ngomong iki wis ngertos wingi kita nggak ngertos nggih. Nah, saniki wis ngerti ya. Nah, tinggal siwak itu taruh di tempatnya sikat gigi. Terus sikatan ustazah mboten siwakan. Benten ya Bu ya. Benten tetap siwakan itu sunnah ya. Taruh di tempat sikat gigi, nanti ibu siwakan sebelum wudu. Nah, kemudian apa lagi? Al-madmadatu. Nah, ibu berkumur. Ibu tadi tidak berkumur, ibu dongane ya. Dongane niki nyuwun kalian Gusti ya Allah, mudah-mudahan lesan ini selalu bicara tentang kebaikan.
jangan sampai ngomong sing saru, jangan sampai lesan ini untuk menyakitkan orang lain. Donga Bu, pengati mau merasa, ya Allah, kok sing jejer ya iya, minta sama Allah, ya Allah, ketika berumur lesan ini, ya Allah, berikan kekuatan untuk bisa ngomong tentang kebaikan. Sampun ngantos lesan ini dadosaken lebet neraka kanten sering menyakitkan orang lain. Nyuwun kalian Gusti Allah. Kemudian al-istinsyaku nyesep banyu irung. Nah, dibersihkan, barangkali ada upil-upilnya, ada apalagi yang lagi pilek di sisi reknantrian aja mangke dong lagi sembahyang sudah pas suara sampun makanya itu pentingnya wudu niku ngaten. Nah, ketika ibu-ibu membersihkan hidung, ibu-ibu bisa doa, ya Allah, mudah-mudahan hidung ini bisa mencium bau surga. Itu kalian bersama di hati, ya Allah, mudah-mudahan hidung ini bisa untuk mencium bau surga, ya Allah, sewaktu-waktu bisa mencium tentang bau surga, ya Allah, kalian bersama. Kemudian masuk jamil roksi, masuk sekabehane sirah. Dan bangun kangelan soalnya rambutnya panjang. Dong tiang jalur sakit Bu. Jadi, ya, sebagian kepalanya seperti ini langsung seret terus niki. Jadi ini semuanya kepala itu semuanya basah. Niki sunnah Bu. Jadi jangan ngomong orang kabehan yang terlalu menopo, itu sunnah. Kemudian apa lagi? Masuk uduna ini, ya, masuk mikir apa? Kedua telinga, dohirihima wa batinihima, luar dalamnya dibasuh. Mulane ustadzeni kuriyen ari marai wis bener Bu. Ari marai karo guru-guru teng madrasah utawa teng pundi-pundi, tolong niki jempole ning jaba, sing iki nunjuknya di dalam. Nah ini maksudnya niku ben sing jempol iku gerakan yang di luar, yang ini gerakan yang di dalam, sehingga jaban jerone telinga iki semuanya terbasuh kalian air. Gimana ibu kan orang jari ustadznya kok kayak gini kan ngerti, padahal maksud ustadznya itu adalah karena memang di sini itu ya itu yang jadi batinnya itu pakai ini telunjuk pakai seperti ini dan luarnya pakai jarinya itu seperti itu. Tapi yang buku ngerti nih sekolah jari ustadznya kayak wes dari belu sekolah kan harus itu. Nah ini ya paham ya. Nah kemudian apa lagi? Tahlilu asoril yadaini warrijlaini, ini menika nyela-nyelani saben-saben drijine tangan kalian sikil disela-selani kanthi banyu. Nggih, mulane dong wudu niki ibu dikek-kekaken. Nah, niki termasuk sukune nggih, termasuk kakinya, termasuk mudah-mudahan jangan sampai disela-selani api neraka. Nggih, mudah-mudahan dengan disela-selani air mudah-mudahan tidak sampai disela-selani dengan api neraka. Kemudian apa lagi? Tahrikul ini inggih menika ngobahaken ali-ali. Nah, apalagi dong ali-aline seret niki kita wajib diobahna. Dong ali-aline niki logro, berarti masih bisa dimasukkan air tapi disunahkan untuk diobah-obahaken, digerakkan. Apalagi dong seret yang kudu dicopot riye, nggih. Ya, jangan yang penting bawahnya itu sampai kena air. Apalagi kemudian taqdimul yumna al yusra, mendahulukan anggota yang kanan dibandingkan yang kiri. Contoh antara tangan yang ada dua itu Bu, berarti didahulukan yang kanan. Ada dua apa saja? Satu tangan, ya. Kemudian apa lagi? Kaki, telinga. Itu kan ada dua, itu didahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Aja terus takon, wong telinga ini setunggal pripun ya sing tambah nggih. Ora usah takon ini pada umumnya orang. Kadang kan saking nggih, ibu sama terus mawon dong sakit suku nek setunggal pripun sadaya suwetok ora ngono. Nggih, kan harus itu ini yang umumnya pada umumnya orang. Niki. Kemudian apalagi at-tasrifu ngaping teloni. 3 kali setiap gerakan itu dilakukan dengan 3 kali niki Domong sepisan berarti boten napa-napa, yang penting sudah sesuai batas-batasnya. Ketika wajah memang sudah terbasuh semuanya, berarti nggak usah 3 kali nggak apa-apa. Makanya ibu itu kalau misalnya di daerah yang airnya sedikit, usahakan ya sekali basuh itu langsung merata. Jangan ibu-ibu niki nggih dibanyu wajah pimu nggih tok. Nah niki sampun nggih. Kadang ada yang seperti
itu Bu, tangannya mau gitu. Nah ini sami ini bocah cilik Bu, nggih. Iki bocah cilik iki kan pancuran rumah iki. Nah si cilik, coba ibu dong dengan bocah cilik kan terus nih. Oh iya kayak nggih. Mau dikatakan misalnya bacanya mau gitu. Niki ngene ya sigari, ngene sigari nggak bisa ikut kadang kan apa nggih. Nah niki. Kemudian yang selanjutnya al-muwalatu ini mereka nuli-nuli. Terus menerus. Boleh Bu, Ibu kata siki. Ibu lagi wudu. Lagi wudu ya. Barang lagi wudu Ibu wis masuk wajah. Barang wis masuk wajah tiba-tiba udan. Ibu ngentasi kumbahan deh. Tapi kalian yang bikin yang wis wajah. Barang ngentasi kumbahan berarti dia berarti yang tangan. Betul apa-apa. Tapi sunnahnya itu terus menerus nuli-nuli. Orang terus jeda ini buatan sunnahnya. Tapi misalnya kalau ibu ada jedanya terus diteruskan ya nggak apa-apa. Tapi buatan angsal kesunahan. Karena sunnahnya itu terus menerus. Jangan dijeda-jeda. Wudunya sampai selesai baru mungkin untuk yang lainnya. Tapi barangkali ya, wong banyu ngumungan misalnya ya, niki wajah niki lah berarti langsung tangan gitu niki. Tapi sunnahnya nuli-nuli. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah adalah kosokan. Dikosok ibu, dong wudu. Niki masalah Islam itu mengajarkan kebersihan. Jadi langkah wong sing baru wudu niku kukune ireng-ireng enten. Baru wudu niku sampai separuh sih apa? Garing enten. Karena pokon dikosoki jadi niku kabeh kenging air. Kemudian yang nomor selanjutnya yang terakhir adalah doa ba'dahu, doa sak sampunipun wudu. Apa al-mufidah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian apal saiki ora soalnya menapa mboten nanti dilakoni. Dong dilakoni iki apal. Zaman kemudian lagi tang ustadz itu maju sisi-sisi apal sedoyo nggih. Saiki kudu luwe apal. Mending duwe putu, duwe lare, nah niki kudu luwe apal nggih. Pun paham? Sampai sunahnya wudu? Paham bukan? Paham ya? Sampai sunahnya wudu paham ya? Biasa dilakoni insyaallah. Ya. Ibu-ibu kalau yang namanya sunnah ya yang sebaiknya dilakukan. Ya. Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan. Senajan dilakukan untuk tapi sebaiknya ditinggalkan kalau makruh. Tapi kalau sunnah itu sebaiknya dilakukan. Oke. Sekarang kita sampai pada makruhatul wudu'i, piro-piro makruh.